Baru saja, Timnas Indonesia mengumumkan daftar pemain sementara untuk FIFA Series Maret 2026. Total hampir 40 pemain dipanggil. Campuran pemain lokal terbaik, pemain naturalisasi, dan para pemain abroad yang sedang tampil bagus di Eropa. Tapi di saat fans sedang sibuk membahas skuad ini, datang kabar yang bikin banyak orang langsung khawatir. Salah satu pemain yang dipanggil justru mengalami tackle keras di Liga Belanda. Dan yang membuat cerita ini semakin panas, pemain yang menjatuhkannya berasal dari negara yang kemungkinan akan menghadapi Indonesia. Tak ada yang tak mungkin, asal hati terus yakin, dengan tekad yang membara. Pada 8 Maret 2026, daftar profesional skuad Timnas Indonesia akhirnya diumumkan. Skuad ini dipersiapkan untuk ajang FIFA Series yang akan digelar di Indonesia. Turnamen ini merupakan program resmi dari FIFA untuk memberikan lebih banyak pertandingan internasional bagi tim nasional. Dalam daftar sementara ini, sekitar 40 pemain dipanggil. Namun, nantinya pelatih akan memangkas jumlah tersebut menjadi sekitar 25-28 pemain untuk skuad final. Yang menarik, daftar ini memperlihatkan kombinasi unik antara pemain lokal, pemain diaspora, dan pemain naturalisasi. Artinya satu hal, Timnas Indonesia sedang mencoba membangun kedalaman skuad yang lebih kuat. Mungkin asal hati terus yakin. Berikut breakdown daftar pemainnya berdasarkan posisi. Kiper, goalkeeper, Emil Audero, Martin Pais, Nadeo Argawinata, Gahya Supriyadi, Hernando Ari. Lini kiper kelihatan aman banget nih bro. Emil dan Martin yang main di Eropa bawa pengalaman tinggi. Sementara Nadeo dan Hernando udah jadi andalan lokal. Back defender, Jay Itzes, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Donitri Pamungkas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Fajar Fatur Rahman, Muhammad Ferrari, Yance Sayuri. Backnya campur aduk antara naturalisasi kayak Jay, Elkan, Justin, sama lokal seperti Rizky Ridho dan Ferrari. Ini bisa bikin pertahanan lebih kuat, tapi ada catatan dari fans soal posisi RCB yang masih agak lemah. Gelandang, midfielders, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Jordi Amat, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Tim Gapens, Arkan Fikri, Ezra Walian, dan Victor Dethan. Di sini yang bikin penasaran bro, karena kurangnya opsi gelandang top, nama kayak Eliano Reinders, Kelvin Verdong, Ezra Walian, Tim Gapens, dan Jordi Amat dimasukin ke lini tengah. Campuran pengalaman dari Mark Locke dan talenta muda seperti Ivar Jenner bisa jadi kunci. Penyerang, forwards, Miliano Jonathans, Ole Romeni, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, Jakob Sayuri, Adrian Wibowo, Hoki Karaka, Jens Raven, Stefano Lillibali. Lini depan kelihatan tajam dengan Ragnar, Ole, dan Jens yang punya naluri gol bagus. Lokal kayak Sananta dan Hoki juga siap bantu. Plus veteran Stefano Lillibali buat leadership. Bersama kita tak terkalahkan. Raih mimpi. Tapi di tengah antusiasme pengumuman skuad ini, datang kabar kurang menyenangkan dari Belanda. Dalam laga Eredivisie antara SBV Excelsior melawan SC Heerenveen, pemain yang baru saja masuk lapangan selama 9 menit, Miliano Jonathans, mendapat tackle keras dari bek Heerenveen.
Nama pemain itu adalah Hristian Petrov. Miliano langsung terjatuh dan harus ditanduk keluar. Insiden ini langsung membuat fans Indonesia khawatir. Apalagi Miliano adalah salah satu pemain yang dipanggil ke skuad sementara timnas Indonesia. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Hristian Petrov merupakan pemain dari timnas Bulgaria, negara yang berpotensi menjadi lawan Indonesia dalam rangkaian pertandingan internasional mendatang. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sekadar duel keras khas sepak bola Eropa? Sampai sekarang, tentu tidak ada bukti bahwa ini disengaja. Tapi satu hal yang pasti, insiden ini membuat fans Indonesia semakin memperhatikan kondisi Milian. Sekarang, pertanyaannya untuk kalian. Dari semua pemain yang dipanggil ke skuad sementara timnas Indonesia, siapa yang paling kalian tunggu penampilannya? Dan menurut kalian, seberapa penting peran Miliano Jonathans dalam skuad Garuda kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru Timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda menuju level yang lebih tinggi baru saja dimulai.